Hao telah menciptakan laut reinkarnasi di dalam dirinya. Tempat hidup dan mati berputar dalam satu kesatuan. Sebuah sistem Dao baru lahir di luar pemahaman para leluhur. Langit berguncang. Mayat kuno yang sebelumnya bangkit kini tertidur kembali. Bintang-bintang berputar cepat, teratai emas bermekaran di bumi. Shi Hao berdiri di tengahnya, tubuhnya pulih sepenuhnya, auranya menembus surga. Dia benar-benar membangun sistem sendiri, gumam seseorang dengan wajah pucat. Para pemuda ras kaisar tak tinggal diam. Mereka menyerang bersamaan. Tapi Shi Hao hanya tersenyum. Ia telah membangun fondasi baru. Kekuatannya meningkat berkali lipat. Sempurna, katanya pelan. Sekarang giliran kalian. Namun sebelum pertempuran dimulai, langit kembali bergetar. Di antara cahaya petir surgawi, sesuatu jatuh dari langit, membawa kilau abadi, menandakan datangnya perubahan yang lebih besar lagi. Dari langit, cahaya keberuntungan jatuh seperti hujan bintang. Namun Shi Hao justru merasakan kengerian. Ia mengenali benda itu tahap pembunuhan abadi, altar kematian dengan gilotin yang ditujukan bagi mereka yang menantang surga. Dulu ia hanya melihatnya dari jauh, kini altar itu turun langsung menujunya. Aura kematian menyelimuti dunia. Semua orang terpaku, ngeri. Bahkan kesengsaraan petir tampak kecil dibanding cobaan ini. Huang memicu tahap pembunuhan abadi. Legenda yang bahkan para leluhur takut menyebutnya, bisik seseorang. Kesengsaraan ini bukan lagi ujian, tapi vonis. Surga sendiri tampak ingin menyingkirkan Shi Hao. Cao Yusheng mengutuk langit, sementara semut tanduk surgawi melemparkan inti pedang abadi untuk membantunya. Namun Shi Hao hanya tersenyum tipis dan menolaknya. Jika aku tak kembali, pedang itu milikmu. Ia tahu, tak ada senjata yang bisa menembus kutukan langit. Hanya kekuatannya sendiri yang bisa membuatnya bertahan. Gilotin bergerak. Suaranya seperti gerinda logam dari neraka, membuat jiwa siapapun membeku. Cahaya merah tua memancar, dan bila itu turun. Namun, bukan Shi Hao yang ditebas salah satu pemuda ras kaisar yang pertama kali lenyap, tubuh dan jiwanya hancur. Gilotin itu kemudian terus bergerak, satu persatu menebas semua pemuda ras kaisar yang mengelilingi altar. Tak ada yang bisa melawan, semuanya mati tanpa suara. Kini giliran Shi Hao. Cahaya abadi membeli tubuhnya, membekukannya di hadapan bila maut. Kakek Wangxi tertawa lega, merasa surga akhirnya menegakkan keadilan. Dengan kematiannya, semuanya berakhir, katanya. Gilotin kembali terangkat. Kilatan merah memancar, darah menyembur, dan kepala Shi Hao terpenggal. Dunia membeku. Mereka yang menyaksikan hanya bisa menatap, tak percaya Sang Huang, pembunuh 10 raja penantang langit, benar-benar tewas. Lunar Jade Rapid menangis, semut tanduk surgawi meraung. Semua tampak putus asa. Bahkan langit terasa berduka. Namun tiba-tiba, mayat tanpa kepala itu bergerak. Shi Hao berdiri, mengambil kepalanya sendiri, dan menempelkannya kembali. Darah emasnya mengalir terbalik, masuk lagi ke tubuhnya. Suara gemuruh terdengar, jantungnya berdetak. Dia hidup kembali? Suasana berubah total. Semua orang terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Shi Hao, manusia yang menantang surga, berhasil melewati tahap pembunuhan abadi. Huang terangkat pelan. Tubuhnya yang seharusnya berantakan kini menopang kepala yang berdarah, darah yang menetes di lehernya. Namun, energi esensi mengalir ke seluruh tubuhnya seperti arus lembut, memancarkan kilau surgawi penuh warna. Luka di leher menghilang seperti dihapus, warna kembali ke wajahnya yang semula pucat, kemudian matanya hidup lagi. Semua yang menyaksikan ternganga. Tahap pembunuhan abadi terkenal karena memutuskan bukan hanya daging, tetapi juga roh. Seharusnya tidak ada yang kembali. Namun sekarang, Huang hidup kembali. Darah esensi bergerak terbalik, menembus pori-porinya, mengisi kembali setiap sudut tubuhnya. Luka hangus akibat petir perlahan menutup. Para tetua menahan amarah dan kecemasan. Wangxi dan Jinzhan pucat. Jika Huang mencapai puncak Dao, malapetaka menanti keluarga mereka. Beberapa yang tadinya berharap mengumpulkan mayatnya kini bersorak tak percaya. Yang lain hanya menatap dengan cemburu. Di tubuh Huang, perubahan belum selesai. 3 bunga Dao raksasa muncul di atas kepalanya. Setiap kuncup adalah jalan Dao yang berbeda.
Dari salah satu kuncup itu, muncul sesosok makhluk, tenggelam dalam kabut kekacauan, tampak seperti bayangan dari masa lalu. Makhluk itu tak berbicara, tak bergerak, sebuah entitas asing namun akrab bagi Wang. Ia seperti sebentuk jejak yang pernah melekat pada budidayanya. Hingga kini Wang tak pernah sepenuhnya mengerti makhluk itu. Saat membudidaya dulu, energi abadi tidak berakar di tubuhnya, seolah akarnya hanya melayang. Kini, 3 helai energi abadi menancap ke daging, organ, dan tulang, memberi hidup baru. Makhluk pada kuncup itu tampak mengorbankan diri. Ketika gilotin merah memutus lehernya, makhluk itu turun, menyatu dengan roh primordial Wang, menahan cahaya eksekusi. Ia hampir lenyap, tetapi sebuah jejak menyokongnya mengikatnya tetap ada. Setelah bencana berlalu, Wang berdiri memandang. Telapak tangan kanannya menunjukkan sesuatu yang berubah. Dari 5 jejak reinkarnasi yang selalu ada, 1 lenyap, tinggal 4. Jejak itu berbeda, seperti belenggu atau cincin logam di permukaan tubuh makhluk pada bunga dao, menahan dan menekan. Kini tampak, jejak itu menjaga agar makhluk tak benar-benar memudar. Keduanya saling mengikat. Ketika kilatan terakhir lenyap, dari kubah surgawi menetes cairan berkilau, cairan kesengsaraan petir. Aromanya menyegarkan, Wang meneguknya perlahan. Tubuhnya bersinar, tulang yang patah menyatu kembali, semua luka hilang. Kerumunan terperangah. Air ini adalah berkah legendaris, terutama pada kesengsaraan kilat yang langka seperti ini. Namun ada kecemburuan dan dendam. Mata-mata di kejauhan memerah. Wang Xi diam-diam meluncurkan sesuatu melalui kehampaan, sebuah ancaman tersembunyi. Ia memutuskan, Wang, aku akan membuatmu mengerti arti kematian tanpa jejak. Aku akan melumpuhkanmu, buah daunmu akan hancur. Keluarga Wang tidak bisa membiarkan Xi Hao terus naik. 5 naga mereka dibuang ke Imperial Pass karena ulahnya dendam mereka membara tanpa ampun. Begitu Xi Hao menuntaskan kesengsaraan petirnya, kakek Wang Xi segera menghubungi para tokoh besar di sana. Ia membawa sebuah kotak batu yang membuatnya terpana pemberian suci dari leluhur Wang Da. Di dalamnya bersemayam makhluk legendaris, roh petir. Benar-benar ada makhluk seperti ini. Gumamnya, setengah takut, setengah bersemangat. Roh ini dikatakan lahir dari badai surgawi, mampu menelan petir dan bahkan kesengsaraan langit itu sendiri. Tak seorang pun percaya hal semacam itu ada hingga kini. Jika digunakan dengan benar, roh petir ini bisa mengguncang dunia dan membunuh Xi Hao. Senyum puas muncul di wajah tua Wang Xi. Xi Hao, bersiaplah menuju akhir hidupmu. Di atas sana, Xi Hao duduk bersila di tengah badai kilat. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, kulit lamanya mengelupas, berganti yang baru sehalus giok. Petir tak lagi bisa melukainya, ia seperti dewa yang bermandikan cahaya surga. Namun, dia segera merasakan sesuatu yang ganjil. Kesengsaraan itu belum benar-benar selesai. Di balik 9 lapis langit, ada surga ke-10, lebih tinggi, lebih murni. 2 kolam petir, gumamnya matanya menyipit. Ia menyadari kolam petir di bawah hanyalah bayangan dari yang asli di atas sana. Xi Hao tersenyum dingin. Kau ingin menipuku dengan tiruan? Tidak semudah itu ia melompat ke langit, menyerap cairan petir dari kolam bawah untuk memperkuat tubuhnya. Petir menyelimuti dirinya, tapi tak melukai sedikit pun, malah memperkuat fondasi daunnya. Dalam tubuhnya, laut reinkarnasi bersinar, menyerap energi kilat dan berevolusi. Dia sadar jalannya sendiri adalah yang paling kuat. Tak ada kitab atau teknik luar yang bisa menandingi kekuatan yang lahir dari dirinya sendiri. Di kejauhan, kakek Wang Xi memandangi Xi Hao yang kian bersinar dan menggertakkan gigi. Sekarang waktunya. Ia membuka kotak batu. Dari dalamnya terbang 3 roh petir berbentuk ular kecil, berwarna perak, emas, dan merah darah. Mereka menembus kehampaan dan melesat menuju Xi Hao. Roh merah paling ganas, berubah menjadi kilatan darah dan menyerang duluan. Namun, petir langit menyalak dan menghancurkannya menjadi abu. Xi Hao membuka matanya, menatap dingin. Makhluk dalam kesengsaraan surgawi, berani menggangguku di sini? Ia berdiri, tubuhnya bergetar dengan amarah. Kau ingin merusak jalanku, maka aku akan memperlihatkan padamu siapa yang benar-benar menguasai petir. Roh petir kecil itu seperti cacing berkilau.
bila bergerak tampak seperti ular. Warna merah tua tubuhnya memberi kesan dingin dan bengis, bukan sekadar fenomena listrik biasa. Shi Hao tak mengenalnya, namun instingnya berkata ini berbahaya. Napasnya cepat. Makhluk-makhluk itu muncul saat kesengsaraan surgawi berlangsung, berniat merebut keberuntungan kolam petir, dan bila dibiarkan, bisa memecah tubuhnya menjadi serpihan darah. Lautan petir mengamuk. Busur listrik menyilaukan yang membuat mata tak mudah menangkap semuanya. Namun satu roh petir mengangkat kepala, menelan petir seperti makhluk rakus, lalu melesat seperti tombak berdarah menuju dahi Shi Hao tujuan, menghabisi roh primordialnya. Reaksi Shi Hao instan. Dengan kitab abadi ia menangkis. Dua jari berkilau seperti gunting naga banjir. Tapi kilatan dari kubah langit turun. Petir merah tua lalu putih keperakan menghujam, membakar tubuh serangga itu hingga hancur dan berdarah. Roh petir terkejut, ternyata kesengsaraan bisa mencelakai mereka juga. Semua terdiam. Jika roh petir saja terluka, betapa ganasnya kesengsaraan ini, dan lebih mengejutkan lagi, Shi Hao selamat. Kakek Wang Xi dan Jin Chan menatap penuh kebingungan dan iri. Mereka berharap celaka menimpa pemuda itu, tapi kenyataannya Shi Hao bangkit dan melangkah keluar dari kolam. Roh petir yang lain tak rela, mereka menyerang berombongan, namun Shi Hao membalas dengan dingin dan cepat. Serangkaian serangan presisi yang membuat makhluk itu nyaris terbelah. Orang-orang keluarga Wang tercengang. Makhluk yang dibesarkan dengan susah payah, itu tunduk begitu saja. Ketegangan memuncak. Roh petir bukan sekadar energi, melainkan makhluk berharga. Mereka bisa merebut keberuntungan orang lain dan jadi raja di antara serangga surgawi. Keluarga Wang tidak mau melihatnya jatuh ke tangan Shi Hao. Tiba-tiba dua sosok besar muncul dari jauh, satu berkilau emas, satu perak, mengawal pasukan petir. Mereka memerintah para roh petir menyerang Shi Hao. Situasi berubah. Bukan hanya satu musuh, melainkan gelombang pembela bagi makhluk-makhluk itu. Shi Hao tak mundur. Tubuhnya pulih penuh. Ia menyerbu dengan keagresifan dingin, mengejar kedua roh petir yang mencoba melarikan diri. Dalam sekejap ia tiba di depan Wang Xi dan Jin Chan, menatap tajam para sesepuh. Suaranya rendah dan dingin. Enyahlah atau aku tebas kalian. Suasana berubah menjadi ancaman nyata. Shi Hao benar-benar murka. Begitu tahu bahwa dua makhluk itu bersembunyi di balik kakek Wang Xi, amarahnya memuncak ke langit. Keluarga Wang ternyata sekeji itu, berusaha membunuhnya di tengah kesengsaraan surgawi. Kalau begitu, mari kubalas semuanya dengan darah, gumamnya dingin. Tanpa ragu, Shi Hao mengangkat tangan, membentuk jejak magis. Siapapun yang menghalangi, entah Wang Xi atau Jin Chan, akan dia bunuh. Jin Chan yang hendak menyerang bahkan langsung dihalangi kakeknya. "Kakek, kenapa menghentikanku?" Serunya kesal, tak terima dipermalukan di depan banyak orang setelah Shi Hao menyuruhnya menghilang. Semua yang melihat tertekun. Tak ada yang berani berbicara begitu pada Jin Chan sebelumnya. Cao Yusheng segera bertanya, "Shi Hao, apa yang terjadi?" "Mereka menebar serangga beracun untuk membunuhku." Suara Shi Hao berat dan penuh kebencian. Kabar itu membuat banyak orang gempar. Tindakan keluarga Wang dianggap keterlaluan. Menyerang seseorang yang sedang melewati kesengsaraan surgawi adalah perbuatan yang tak terampuni. Kakek Wang Xi menepis tuduhan itu dengan wajah dingin. "Jangan memfitnahku." Namun jelas ia tahu dirinya sudah di ujung jalan. Shi Hao mendesak maju. "Kau masih menyangkal setelah semua ini? Dasar tak tahu malu." Petir berderak di tubuhnya. Ia melangkah dengan aura membunuh, memaksa dua roh petir keluar dari persembunyian. Saat seseorang mencoba merebut kotak batu yang berisi mereka, kekuatan misterius dari luar memutus upaya itu. Tanda ada tokoh besar yang ikut campur. Roh petir emas dan perak berusaha kabur. "Tidak semudah itu," teriak Shi Hao mengejar mereka. Namun tiba-tiba kepompong di sisinya pecah. Kupu-kupu kaisar bangkit, sayapnya bersinar seperti matahari emas. Dengan satu kepakan, ruang bergetar. Dua roh petir langsung tertekan dan akhirnya dihancurkan di bawah sayapnya. Semua yang melihat tertegun. Seekor kupu-kupu mengalahkan roh petir legendaris. Shi Hao tersenyum dingin dan menoleh pada keluarga Wang. "Sekarang giliran kalian." Kakek Wang Xi dan kakek Jin Chan berusaha menahan, tapi Shi Hao sudah tak bisa dihentikan.
Petir surgawi menyalut tubuhnya, setiap pukulan mengguncang bumi. Pengkhianat tua, terimalah akibatnya. Tinju Shi Hao menghancurkan pertahanan Wang Xi. Tubuh lelaki tua itu pecah seperti porselen dan lenyap dalam cahaya darah. "Kamu juga," katanya pada kakek Jinzhan. Satu serangan lagi melesat dan darah kembali menyembur ke langit. Jinzhan di kejauhan menjerit marah, matanya merah padam, tapi sudah terlambat. Shi Hao berdiri di tengah badai petir, tubuhnya memancarkan aura tak tertandingi, simbol amarah seorang dewa muda yang tak lagi menahan diri. Dua ahli Self-Severing Realm tewas seketika. Semua orang di Pulau Jadefall membeku ketakutan. Seberapa kuat sebenarnya Wang? "Kakakmu?" Wang Xi hanya bisa menunjuk Shi Hao dengan wajah pucat. Kakeknya, seorang tokoh hebat, tewas hanya dengan satu serangan. "Aku akan membunuhmu," teriak Jinzhan, rambutnya berkibar liar, mata memerah. Ia melancarkan serangan bintang, bercampur kekuatan kekacauan, mampu mengguncang langit dan bumi. Namun tiba-tiba, suara dari ruang lain terdengar. "Kembali!" Sebuah tangan biru keluar dari gerbang spasial, mencengkeram Jinzhan dan menariknya pergi. Semua tertegun, bukannya bertarung sampai mati, Jinzhan justru diselamatkan. Jelas itu ulah keluarga Jin yang tak ingin terlibat lebih jauh dalam kekacauan ini. Kini sorotan beralih pada keluarga Wang yang kehilangan 3 roh petir, kerugian yang tak terbayangkan. Makhluk langka itu sangat berharga, bahkan tokoh puncak dunia pun jarang melihatnya. Lebih mengejutkan lagi, Shi Hao berhasil menaklukkan roh petir tersebut. Semua orang gemetar menyadari betapa luar biasanya kekuatannya. "Dia bahkan lebih kuat dari yang kita duga," seru seseorang. Roh petir, makhluk yang berani menelan petir langit, ditaklukkan olehnya begitu saja. Kerumunan mulai berpihak pada Shi Hao. Mereka mencemooh keluarga Wang dan Jin karena cara licik mereka. "Peri Wangxi, keluargamu sudah terlalu jauh. Kenapa tak suruh saja Jinzhan melawan dengan jujur?" ejek yang lain. Wangxi pucat pasi, terpukul karena kekalahan dan kematian kakeknya. Namun sebelum sempat membalas, gerbang spasial terbuka, membawanya pergi. Keluarga Wang mundur, takut memancing amarah tokoh besar seperti Meng Tianzing. Roh petir kini sepenuhnya berpihak pada Shi Hao. Keluarga Wang hanya bisa meratap diam-diam atas kehilangan itu. Di kejauhan, pertempuran lain berkecamuk. Kaisar kupu-kupu bertarung melawan 2 roh petir emas dan perak. Sayapnya yang gemerlap menebas ruang kosong, membuat langit tampak runtuh. "Dia menyerap esensi Kaisar kupu-kupu kuno," ujar Cao Yusheng kagum. Tak heran kekuatannya sedahsyat